Ternyata dari kejauhan ada seorang ibu yang terus mengintai pemuda yang tampan tersebut. Hingga ketika sang pemuda berada di depan rumahnya, dia tarik tangan anak muda tersebut. Nak, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Begitu sampai ke dalam, ibu yang seorang diri yang ditinggalkan oleh suaminya sekian waktu, dia kunci pintu rumahnya. Dia tutup jendelanya. Sehingga sang pemuda mengatakan, "Wahai ibu, ada apa? Wahai anak muda, engkau tahu apa yang saya inginkan darimu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah dalam Islam ada dua dimensinya. Dimensi yang pertama adalah melakukan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah tersebut berupa kewajiban ataupun anjuran. Dimensi yang kedua adalah meninggalkan, baik yang kita tinggalkan itu yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Kali ini kita akan bersama sebuah kisah tentang bagaimana seseorang yang menahan dirinya dari yang Allah haramkan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dan menilai kesalehan hambanya terhadap dirinya. Seorang anak muda yang bernama Abu Bakar, pekerjaannya adalah berdagang, seorang pemuda yang saleh, jualan kain baju, dikerumuni oleh banyak orang karena kain baju yang dia bawa adalah kain-kain yang menarik. Ternyata dari kejauhan ada seorang ibu yang terus mengintai pemuda yang tampan tersebut. Hingga ketika sang pemuda berada di depan rumahnya, dia tarik tangan anak muda tersebut. Nak, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Begitu sampai ke dalam, ibu yang seorang diri yang ditinggalkan oleh suaminya sekian waktu, dia kunci pintu rumahnya. Dia tutup jendelanya. Sehingga sang pemuda mengatakan, "Wahai ibu, ada apa? Wahai anak muda, engkau tahu apa yang saya inginkan darimu? Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak muda, kalau kamu keluar saya akan berteriak. Kamu seorang pencuri, kamu seorang perampok, dan pasti kamu akan dimasukkan ke dalam penjara yang sebelumnya engkau pasti akan dipukuli bertubi-tubi. Jadi tidak ada pilihan, penuhi keinginanku." Lalu sang anak muda berpikir, kalau saya turuti ini adalah dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Seburuk-buruk jalan. Tapi kalau seandainya saya keluar, saya akan dipenjara. Bagaimana saya bisa mencari rezeki? Dan mungkin orang akan mengenal saya sebagai seorang yang jahat. Enggak akan ada lagi orang yang mau jual beli dengan saya. Berpikir orang yang jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan solusi dalam setiap permasalahan yang dia temui. Lalu sang anak muda mengatakan, "Wahai ibu, kalau begitu izinkan saya untuk bersiap-siap masuk ke kamar mandi agar saya layak untukmu." Sang ibu gembira, "Silakan." Ya, masuk ke dalam kamar mandi. Kamar mandi dulu tidak seperti kamar mandi sekarang. Yang kamar mandi sekarang ini bersih, berkeramik dan seterusnya. Kamar mandi dulu mungkin kotoran pun masih ada di situ. Sehingga sang anak muda ini mengambil kotoran-kotoran yang ada, dia lekatkan di pakaiannya, dia lekatkan di kepalanya, dia letakkan di wajah dan di tangan seluruh tubuhnya. Selang beberapa waktu dia keluar dari kamar mandi. Dia katakan, "Wahai ibu, saya siap untukmu." Sang ibu melihat wajah pemuda yang sebelumnya tampan kok sudah berwarna-warni, warna kecoklatan, warna hitam. "Apa ini wahai anak muda? Kemarilah bu, kemarilah bu." Begitu sang ibu mendekat, terciumlah aroma yang sangat busuk, yang sangat bau dari sang anak muda. "Dasar orang gila, keluar engkau, wahai orang gila." Dibukalah pintu, kemudian diusir anak muda tersebut dari rumah sang ibu.
Di tengah jalan bertemu dengan anak kecil, bertemu dengan orang besar, semua mereka mengatakan dasar orang gila, dasar orang gila. Sang pemuda terus berjalan pulang ke rumahnya. Begitu sampai ke rumah, dia mandi dan subhanallah, begitu selesai dia mandi, keluarlah aroma misik, aroma kasturi yang sangat kuat dari tubuhnya. Sampai meninggal dunia, aroma misik terus melekat pada tubuhnya. Beliaulah yang bernama Abu Bakar Al-Miski. Kuburannya di Suriah diziarahi. Salah seorang yang saleh, dikenal oleh ulama, oleh masyarakat setempat di waktu itu sebagai orang yang menjadi contoh tauladan bagi yang lain, bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.